Sudah, Bu. Silakan menjanjikan. Nggih, monggo Pak Darman. Jenengan kode dulu ya. Ya, sudah. Oke. Oke. Sudah, Bu, ya? Nggih, mulai Pak. Jenengan kodenya, Pak. Saya cocing ya? Oke. Ya, mulai jenengan. Jenengan tanya dulu no, Pak. Ya, mulai dari awal. Kita bertemu dari awal, ya. Lah nggih, jenengan yang membuka no kodenya kok. Oke. Assalamualaikum, Bu Feni. Waalaikumsalam Pak Darman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Darman. Kabarnya alhamdulillah sehat. Walafiat, sehat lahir batin, Pak. Oke. Ya, alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Karena memang cuacanya agak tidak enak ini, ya. Hari ini kira-kira Ibu mau bicara masalah apa? Mau bicara tentang itu, Pak. Ya, terkait saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas awal itu, Pak. Saya pengalaman pertama memegang kelas yang jumlahnya, kalau di lembaga saya kan ini termasuk yang pengalaman pertama kali mendapatkan murid yang banyak, lebih dari 15, Pak, ya. Biasanya kan paling banyak ya 12, 13 gitu. Kalau ini kan 18. Jadi ya ini pengalaman pertama untuk kita semuanya, untuk lembaga saya. Oh ya, jadi ini mungkin Ibu agak terkejut lah. Biasanya kan muridnya sedikit. Ini sekarang muridnya banyak sehingga ada kekhawatiran di Bu Feni. Iya, Pak. Mungkin bagi lembaga lain itu hal biasa, Pak. Tapi bagi lembaga saya ini kan hal yang kaget gitu loh, Pak, mungkin gitu. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang paling banyak ya ini. Semuanya ya 10, 12, 8 ya sekitar itu, Pak. Maklum, Pak, di SD saya itu sebelah-sebelahnya ada MI, ada SD dari Kepong Baru, ada MI Kalibanjar juga ada. Jadi ya bersaing gitulah. Jadi mendapatkan murid 18 ini, Pak. Ini sangat anugerah. Gitu, Pak. Nggih. Iya. Halo? Ini Bu. Nggih, Pak. Ada Pembicaraan kendala kita untuk Pak mungkin Darman? nanti tidak lama. Nggih, Pak. 15 menit, Pak, nggih. Hanya mungkin sekitar 10-15 menit. Nggih. Iya. Iya. Tapi Iya, Pak. Nggih. Halo, Assalamualaikum Pak Darman. Assalamualaikum Pak Darman. Halo? Pak Darman. Bu Feni. Nggih. Sinyalnya ini. Nggih, Pak. Dengar suara saya, Pak Darman? Nggih, Pak. Bu Feni.
Nggih. Iya, Pak. Oh, iya iya, sinyalnya bagaimana, Pak? Iya iya. Bu, saya kok di sini sendirian. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak, jenengan ten pundi? Lah, walah. Nah, terus? Nah, iki sudah masuk iki. Pak. Loh, hilang lagi. Gambarnya jenengan loh enggak gerak, Bu. Nge-freeze. Halo? Dari awal nggih. Lah iku gambarnya jenengan kok enggak ada. Lah iya, Bu. Sik. Oke. Nggih, Pak, monggo dari awal nggih, Pak. Dari awal nggih. Nggih, monggo Pak Dar yang tanya. Sik. Wes. Ya Allah, muga-muga lancar. Wes. Mulai nggih? Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi. Mulai dulu. Sampai keliru Bu Yuni. Oke, mulai nggih? Nggih, Pak. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Pak Dar. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Dar, sehat. Di sini itu Pak, maaf di sini hujan deras Pak Dar. Saya memberitahu kondisi saya Pak Dar ya. Oke. Ya sama Bu Yuni, Bu Feni. Ini juga hujan deras. Alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan sehat semuanya, nggih. Semoga kedepannya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kira-kira Bu Feni mau bicara masalah apa ini?
Ya, saya ingin membicarakan posisi saya sebagai guru kelas awal, Pak, yang Nggih. mana ini pengalaman pertama kali buat saya dan buat teman-teman saya di lembaga SDN 1 Kedung Pengaron mempunyai murid yang banyak. Karena itu, Pak, posisi SD kami itu bersebelahan dengan lembaga-lembaga lain, baik dari Kepoh Baru, MI, juga. Jadi persaingan itu meskipun tempatnya itu pelosok, Pak, tapi persaingan gitu. Iya. Nah, jadi ya tiap tahun itu paling banyak dapat murid 12 itu sudah maksimal, Pak. Ada yang murid yang SD sebelah itu murid 3, murid 4. Kalau di SD saya itu 10, 8 itu dapat. Tapi untuk yang saya pegang itu, Pak, 18 anak. Jadi ini suatu anugerah dan tantangan buat lembaga saya. Karena di lembaga lain itu saya jamin belum pernah dapat murid segitu kalau di sekitar Iya. lingkungan kami loh, Pak. Karena ya banyak lembaga-lembaga baik MI maupun SD. Jadi ini ya saya ingin membicarakan pengalaman ini, Pak, kepada Pak Darman. Ini gimana baiknya ini menghadapi siswa dengan jumlah segini gitu. Jadi ini suatu keuntungan juga suatu tantangan bagi Bu Feni ya. Iya. Karena sebelumnya belum pernah mendapat siswa atau belum pernah mengampu dalam kelas yang siswanya jumlahnya sekarang 18. Iya. Ya baik Bu. Mungkin pembicaraan nanti kita tidak lama Bu. Ya mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Iya Pak, karena kondisinya juga hujan. Tapi gini Bu. Meskipun pembicaraan ini cuma sekitar 10 menit atau 15 menit, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Kira-kira apa yang ingin saya dapatkan ya itu, Pak. Ingin apa ya, mungkin dengan pembicaraan ini saya bisa mendapatkan inspirasi, ingin mendapatkan apa ya, hal-hal baru gitu, terus ingin mengeksplor apa kemampuan saya yang saya bisa terapkan gitu, Pak. Iya, gitu. Karena tadi Ibu kan dengan jumlah siswa yang 18 tadi kan suatu tantangan, gitu. Yeah. Nah, kira-kira idealnya itu berapa tuh, Bu? Kira-kira idealnya menurut jenengan murid yang di dalam kelas yang sekiranya jenengan nyaman mengajar itu kira-kira idealnya berapa? Itu 12, Pak. Karena kalau 12 itu dibuat kelompok itu juga nggak banyak, 3 kelompok, tiap kelompok 4 anak gitu kan, Pak. Terus misalkan kita mengadakan ice breaking yang apa itu ice breaking yang membutuhkan fisik lah, anak-anak itu kan dibuat lari-lari di kelas itu kan nggak ketok apa ya, kayak sprout gitu loh, Pak. Jadi idealnya menurut saya 12 itu. Oke. Sebenarnya 12 berapapun tuh jadi mungkin Bu Feni selama ini kan terbiasa dengan murid di bawah 18 ya. Selama ini kan muridnya mungkin cuman 10 atau berapa. Nah, sekarang hari ini tahun ini Bu Feni tiba-tiba mendapat siswa yang 18 ya. Sehingga ini tantangan dan menurut Bu Feni mungkin idealnya tadi 12. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi tantangan ketika jumlah siswa ini 18 ya. Itu kan biasanya muridnya sedikit. Nah, menurut Ibu ini tantangan apa ini kalau muridnya sekarang 18? Menurut saya untuk menghadapi murid tersebut, Pak ya. Nggih. Tantangannya itu apa kira-kira? Gimana Pak, di sini hujan? Agak diperjelas Pak pertanyaannya. Gini loh Bu. Biasanya Ibu kan mengajar di bawah 18, nggih. Iya. Nah, sekarang Ibu tahun ini Ibu mendapat siswa 18. Nah, menurut Ibu tantangannya apa? Tantangan apa? Gitu Pak ya. Tantangannya apa ketika mengajar di bawah 18 dan mengajar sekarang 18? Tentu kan ada bedanya. Nah, itu kira-kira tantangannya apa ini? Terima kasih Pak Dar. Tantangan yang saya hadapi itu Pak, suara saya. Suara saya
saya teriak sana itu, lari-lari saya teriak sana. Jadi suara itu apa itu sehari misalkan kalau habis ngajar itu saya butuh asupan makan banyak, Pak. Karena suara saya itu ya capek kan, Pak, ya, dari pagi sampai itu teriak-teriak. Saya kan kalau ngajar itu kan nggak bisa, misalkan nggak menjelaskan itu kan saya nggak puas, Pak. Jadi saya anak itu harus ngerti hari ini dapat ilmu apa. Saya harus seperti itu, Pak. Jadi saya berangkat ke sekolah itu nggak cuman datang terus kelihatannya ada langsung pulang enggak, Pak. Anak dikasih tugas langsung pulang enggak. Saya berprinsip hari ini pokoknya anak harus mendapatkan ilmu apa yang saya berikan. Meskipun itu cuma sedikit. Jadi sedikit banyak saya itu suara itu, Pak. Setelah itu saya lapar terus tenaga saya juga itu, Pak. Karena saya kan nggak duduk, Pak. Saya kan mendampingi mereka dari anak-anak, saya mengetahui dari kekurangannya ini, misalkan buku jadwalnya apakah sudah sesuai dengan yang dibawa itu sesuai dengan jadwal atau enggak. Terus anak yang ini kan ada yang provokator, ada yang tersisihkan. Nah, itu kan saya harus mengaturnya. Jadi membutuhkan tenaga yang ekstra, itu tantangannya buat saya. Jadi selain tantangan suara ya, juga butuh tenaga ekstra, juga mungkin butuh pembelajaran yang mungkin lebih tepat atau lebih pembelajaran yang lebih tepat, metode pembelajaran yang lebih tepat untuk anak-anak yang sekarang 18 gitu ya. Jadi itu tantangannya mungkin di tenaga, ya tenaga di suaranya yang mungkin harus ekstra keras untuk mengendalikan anaknya 18 ini, Bu. Gini, Bu, dari apa yang disampaikan Ibu tadi, kira-kira untuk mengatasi tantangan itu, kira-kira rencana apa yang Ibu saya lakukan gitu, Pak, ya? Rencana yang akan jenengan lakukan itu apa untuk mengatasi? Oh ya, terima kasih, Pak Dar. Yang saya lakukan, Pak Dar, ya alhamdulillah kemarin itu kita kan dapat kayak sound kecil itu loh, Pak. Oh ya. Dari Lokakarya itu ya, itu insya Allah itu akan saya maksimalkan untuk pembelajaran saya, Pak. Karena itu saya butuh. Kalau misalkan saya pakai tip yang ada di sekolah, itu kan kedengeran semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kan nggak enak mengganggu dengan yang lain. Mengganggu kelas lain. Ya, mungkin yang saya lakukan ya pakai yang kemarin dapat Loka itu, Pak. Ya, itu saya pergunakan semaksimal mungkin saya lakukan itu. Dan yang kedua ya itu, Pak. Bagaimana, Pak, ya? Ya namanya anak ya, kalau aktif ya kita biarkan, Pak. Masa kita ngungkung kan ya? Enggak ya, Pak, ya. Ya dan itu, Pak. Untuk tadi yang saya cepat lapar atau apa itu ya, setiap hari itu saya sering bawa itu, Pak. Air itu bekal. Pokoknya air itu saya bawa yang botol yang agak besar. Bukan tanggung, Pak. Saya bawa, terus saya sering bawa bekal. Iya, bawa bekal. Iya. Untuk menambah amunisi gitu, Pak. Terus rencana yang lain untuk mengatasi pembelajaran gimana? Yang tadi sesuai yang sampaikan Ibu tadi kan dalam dalam kelas, Pak, kan, ya. Yang asalnya muridnya sedikit sekarang banyak. Ibu kan tadi tantangan yang ketiga kan bahwa pembelajarannya mungkin metodenya lain kan. Tantangan itu nanti rencana gimana itu untuk menghadapi itu? Rencana kedepannya, Pak. Iya. Rencana yang saya lakukan mungkin saya itu mengadakan pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas kebetulan lingkungan saya itu lingkungan petani. Jadi saya bebas, Pak, bisa mengekspor anak mengajak bermain, misalkan sekarang kan waktunya tembakau. Jadi saya waktunya saya bisa pramuka atau saya mengajak ke di luar kelas itu. Jadi bisa membebaskan anak bermain ke sana kemari kan enggak Pak, enggak ada halangan gitu loh, Pak. Kalau di kelas kan ada almari, ada papan, ada kursi, kan anak enggak bebas. Jadi yang saya lakukan mungkin ya mengajak pembelajaran di luar kelas seperti itu. Oke. Jadi pembelajaran baru, Bu. Pembelajaran di baru. Nah,
Untuk rencana itu, kira-kira Ibu dalam hal melakukan itu, kira-kira siapa yang Ibu ajak kerjasama atau siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana itulah? Gimana Pak? Diulang lagi? Ya, untuk mewujudkan rencana Ibu tadi, kira-kira siapa yang Oh ya, Ibu ajak yang untuk terlibat itu membantu? Pak Nah, ya. yang terlibat ya. Terima kasih Pak. Untuk yang terlibat mungkin saya membutuhkan guru pramuka Pak. Oh Guru iya. pramuka, karena beliau di SDN saya itu alhamdulillah ada guru pramuka yang bisa dibilang sudah cukup mahir gitu. Jadi saya membutuhkan bimbingan dari dia karena nanti kegiatan pramuka untuk kelas awal itu kan saya pengennya di luar kelas gitu. Jadi butuh si guru pramuka, pembina pramuka. Karena memang sama guru kelas 1-2. Oh ya. Ya karena memang guru pramuka kan biasanya sering mengajar di outdoor gitu kan ya. Di outdoor sehingga nanti itu penting untuk kolaborasi. Oke Bu, terus untuk rencana itu kira-kira kapan itu? Ibu melakukannya itu kira-kira kapan? Untuk melakukan rencana itu? Maaf Pak, di sini hujan. Gimana Pak? Gini Bu, dari hasil yang Ibu rencanakan tadi itu kira-kira kapan itu pelaksanaan Ibu akan kapan akan rencana itu akan diwujudkan gitu loh Bu? Kira-kira kapan? Saya Pak ya? Bukan Bu. Kira-kira rencana itu kapan akan Ibu lakukan? Skala Pak? Bukan Bu. Kira-kira dari tadi Ibu kan tadi Bu Feni kan berencana mengajarkan anak di luar kelas, membawa bekal. Nah, itu kira-kira rencana itu akan kapan akan Ibu lakukan dulu? Pak, maaf di sini hujan deras yang keras, Pak. Ini sudah keras sekali ya, Bu. Gimana, Pak? Bu, itu kira-kira kapan rencana itu akan Ibu Ibu kerjakan ya? Rencananya ya itu, Pak. Saya melakukan rencana itu insya Allah pada waktu hari Sabtu, pada waktu kegiatan pramuka. Ya. Jadi Ibu akan melakukan itu setiap minggu atau setiap bulan, seberapa bulan sekali, 1 minggu sekali atau gimana? Oh gitu. Gimana ya itu? Enggak mungkin bisa dilaksanakan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, Pak. Yang jelas bukan setiap hari. Oh, jadi nanti Ibu akan merencanakan 1 minggu 2 kali gitu. Mungkin 2 minggu 1 kali, Pak. 2 minggu 1 kali. 1 kali. Bu. Jadi mungkin dari rencana-rencana itu nanti Ibu bisa bisa mewujudkan dalam 1 minggu 1 minggu 1 kali berarti nggih. Baik Bu Feni, saat ini mungkin kita sudah di ujung pembicaraan nggih. Di ujung pembicaraan. Nah, kira-kira dari percakapan ini bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya ya lega, Pak. Secara nggak langsung ternyata saya bisa mengerti potensi saya bisa mendapat mendapat solusi dari diri saya sendiri. Ternyata secara nggak sadar saya bisa memunculkan solusi-solusi itu lewat percakapan ini, Bapak ya. Iya. Mendapatkan solusi gitu. Jadi secara tidak sadar Ibu sudah mencari solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Iya. Jadi perasaannya sekarang sekarang Ibu mulai bisa merencanakan dan melaksanakan apa sudah direncanakan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih dari hasil pembicaraan ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa berhasil, bisa berhasil sehingga tantangan-tantangan yang ada, tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ini bisa Ibu selesaikan sesuai dengan rencana, sesuai dengan rencana yang sudah Ibu ungkapkan tadi, dan insya Allah nanti gini Bu, nanti ke depannya
setelah Ibu melaksanakan rencana ini, mungkin saya ingin berbicara lagi, ya. Saya ingin berbicara lagi dengan Ibu terkait masalah ini, sejauh mana perkembangannya, ya. Sejauh mana perkembangannya dari rencana yang Ibu laksanakan terkait dengan tantangan-tantangan tadi. Ya, insya Allah nanti kita berbicara lagi di lain waktu setelah Ibu melaksanakan rencana yang Ibu laksanakan tadi. Oke. Oke, terima kasih Bu. Selamat beraktivitas dan semoga berhasil sesuai dengan apa yang Ibu cita-citakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini Bu, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan petunjuk Bu Zuni ini tadi 10 menit lebih. Pak, di sini hujan deras nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Jelas kok suaranya Bu Zuni. Sampai jelas. Pak Darman dengar suara saya? Dengar jelas. Oke, jelas. Oke. Pak Darman nanti kalau itu suaranya diiku Pak ya. Saya soalnya di sini hujan deras. Oke, sama Bu. Oke. Kita mulai Pak ya. Oke, sekarang jenengan yang kucing kucing nggih. Nggih, monggo. Nggih, sampun Pak nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bagaimana, pagi, Pak? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Kabarnya Pak, baik dan hari ini saya kepengen berbicara dengan Bu Feni. Oh iya. Untuk hari ini tidak ada itu Pak ya, kepentingan yang mendadak ya Pak untuk Pak Darman ya? Ya, tidak ada. Makanya saya ingin berbicara dengan Bu Feni. Oh iya, sama Pak. Saya juga ingin berbincang-bincang dengan Pak Darman. Menurut Pak Darman, hari ini sebaiknya kita membicarakan tentang apa Pak? Gini Bu, hari ini saya kepengen berbicara dengan Bu Feni terkait dengan profesi saya, profesi saya sebagai kepala sekolah. Yang di lembaga saya itu ada 2 orang guru yang datangnya sering terlambat. Terlambat. Nah ini saya sudah berkali-kali memberikan pembinaan, juga menegur. Nah ini hari ini saya ingin berbagi lah dengan Bu Feni. Kira-kira nanti bagaimana terkait dengan teman saya yang tadi. Menurut Pak Darman, itu guru yang baik di mata seorang Pak Darman sebagai kepala sekolah itu yang bagaimana Pak? Gini Bu, kalau menurut saya karena guru yang baik adalah guru yang tidak hanya mendidik atau mengajar anak sesuai dengan metode atau sesuai dengan kurikulum yang sudah diberikan. Tetapi menurut saya guru yang baik adalah guru yang juga harus tepat waktu, ya, disiplin waktu, ya. Karena kita sebagai ASN kan sudah tahu, apalagi seorang guru yang punya tanggung jawab secara moral, ya, karena di sana harus mengajar dan mendidik seorang anak. Bayangkan kalau seorang guru itu sering terlambat, ya, anak-anak akan keteteran, anak-anak akan terlantar terlihat di di dalam ruang kelas, bahkan mungkin terjadi hal yang tidak kita inginkan, ya. Ketika tidak ada guru, mungkin anak-anak akan bebas untuk berkeliaran, bermain-main, sementara mereka belum tahu lah. Ketika mereka bermain, mungkin mereka tidak tahu bahwa permainan itu mereka itu berbahaya, ya. Permainan mereka itu bisa membahayakan fisik mereka. Karena gini, saya belajar dari contoh kasus di lembaga teman saya. Ketika gurunya datang terlambat, anak-anak masuk ke kelas, ternyata mereka bermain lari-lari dan akhirnya jatuh. Nah ini mau tidak mau kan menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah. Nah, jadi menurut saya guru yang baik itu juga guru yang harus disiplin tepat waktu, gitu loh. Disiplin waktu, Pak ya. Agar guru-guru tersebut disiplin waktu, apa yang sebaiknya Pak Darman lakukan agar guru-guru tersebut bisa disiplin waktu gitu? Gini Bu,
Sebenarnya yang saya lakukan itu pertama, tentu saya selalu menjadwalkan di akhir minggu atau di akhir pekan itu dari Sabtu, kita selalu mengadakan semacam rapat kecil, ya rapat lah, atau pertemuan sesama guru, semuanya kita rapat refleksi selama 1 minggu itu apa yang terjadi. Nah, di situ saya biasanya memberikan pembinaan terhadap guru-guru, semuanya karena saya enggak menyinggung salah satu, tapi semuanya saya berikan pembinaan secara umum bahwa terkait dengan kedisiplinan kita sebagai ASN, ya, kedisiplinan kita sebagai ASN dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu kita sebelum tahun ajaran baru kita sudah membuat kesepakatan bahwa sudah ada jadwal Jogoregol ini. Oh ya. Iya. Ada kesepakatan sudah, gitu. Sudah ada kesepakatan Jogoregol sehingga siapapun itu dapat jadwal, ya jadwal, karena tidak mungkin lah kita datang bersamaan, makanya saya bentuk jadwal setiap hari itu 3 guru yang datang lebih awal untuk menyambut kedatangan anak dan mengatur anak-anak supaya tidak berlarian. Artinya untuk menghimpun supaya anak-anak itu tidak berlarian di halaman dan kedisiplinan guru itu bisa terjadi karena mereka punya tanggung jawab datang lebih awal itu. Dan yang ketiga, selain itu saya memberikan teladan, ya. Artinya saya datang lebih. Kalau saya itu tidak terjadwal, saya setiap hari datang lebih awal. Ini sebagai tanggung jawab moral saya sebagai pimpinan supaya tidak hanya bisa memerintah tapi tidak bisa melaksanakan. Makanya saya inisiatif bahwa saya harus datang lebih awal kan itu. Itu yang sudah saya lakukan itu. Kapan hal tersebut apakah sudah dilaksanakan sama Pak Darman, dan kalau belum kapan mulai dilaksanakan, Pak? Sebenarnya itu sudah saya laksanakan ketika awal tahun pembelajaran. Pak, ya. Tambah pelajaran. Sehingga tetapi yang guranya sudah bisa melaksanakan, tapi yang 2 ini masih belum bisa melaksanakan. Nah, ketika saya tanya itu kenapa enggak bisa? Ternyata ada hambatan, ya. Pertama karena kan ibu-ibu, dia itu kan ibu-ibu beliaunya. Kebetulan punya anak kecil gitu loh, sehingga dia tidak bisa datang lebih awal. Di pagi hari ketika bangun dia harus menyiapkan semua kebutuhannya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan suaminya, juga kebetulan dia juga merawat ibunya, sehingga sehingga dia itu banyak kegiatan di pagi hari gitu. Berarti Pak Darman sudah mengambil langkah-langkah tapi masih belum maksimal gitu perubahan terhadap guru tersebut gitu, Pak, ya. Terus bahkan saya sudah menyampaikan itu, ibu bisa melakukan lebih awal lah. Kalau biasanya kegiatan itu dimulai jam 5, ya mungkin ibu, karena dua-duanya ibu nih, saya sudah sampaikan, mungkin ibu bisa menyampaikan, bisa mengawali kegiatan itu jam 4, bangun setelah subuh langsung ada kegiatan, sehingga nanti tidak terlambat ke sekolah gitu. Kalau menurut Pak Darman, kan langkah-langkah itu kan sudah dilaksanakan rencana-rencana itu, tapi kurang maksimal terhadap guru tersebut. Terus satu cara buat guru-guru tersebut apa, Pak? Rencana apa yang dilakukan Pak Darman? Apa itu biar guru tersebut ada perubahan yang maksimal gitu, Pak? Ya, pertama rencana saya tetap pembinaan, ya. Tetap pembinaan karena itu ada tugas saya. Itu nanti saya akan membina secara berkala. Secara berkala, Pak, ya. Secara berkala dan pembinaan, sehingga pembinaan saya lakukan terus-menerus nanti mungkin berdampak pada perubahan sikap dari guru saya tadi. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan semacam tanggung jawab, ya, terkait dengan kedisiplinan pegawai kayak tadi. Saya selalu mengingatkan ketika membina bahwa kita itu sudah punya komitmen seorang
guru itu datang jam sekian kan sudah menjadi komitmen kita gitu. Okay. Siapa Pak yang terlibat di dalam rencana Pak Darman tadi ya untuk memaksimalkan guru tersebut, Pak? Pak Darman siapa saja? Saya berencana itu saya libatkan seluruh teman sejawat, ya. Teman sejawat Pak ya. Seluruh guru yang ada di lembaga saya, jadwalnya itu mungkin nanti kan jadwal jogoregolnya itu nanti kita tingkatkan sehingga nanti tanggung jawabnya mungkin akan lebih maksimal sehingga nanti teman-teman itu bisa datang tepat waktu gitu. Oh iya. Yeah. Itu Pak ya. Terus sepertinya pembicaraan kita ini itu Pak ya akan berakhir. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini, apa yang didapatkan dari Pak Darman dari pembicaraan kita hari ini, Pak? Ya, hari ini setelah berbicara dengan Bu Feni, ternyata saya sedikit beban ini berkurang, Bu. Dan ternyata dari hasil pembicaraan ini saya bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, apa yang harus saya lakukan, rencana-rencana apa yang harus nanti saya kerjakan, sehingga harapan saya terkait dengan guru yang sering terlambat ini nanti bisa masuk sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kesepakatannya kemarin kan kita minimalkan 30 menit sebelum pembelajar dimulaikan kita sudah hadir. Nah, dari pembicaraan ini ternyata solusinya itu ternyata saya menemukan ya, saya bisa menemukan solusi lewat pembicaraan ini gitu. Setelah Bapak Darman ternyata bisa memunculkan solusi sendiri, bisa solusi untuk maksimal agar guru tersebut ada perubahan. Nah, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah memunculkan solusi yang mungkin tidak terpikirkan dari sebelumnya atau tidak ada dari hal-hal yang sudah dilakukan? Nah, bagaimana Pak perasaannya? Seperti di awal tadi, perasaan sekarang sudah plong ya. Artinya saya berharap saya segera bisa mewujudkan rencana saya itu. Oh gitu Pak, tidak sebar gitu Pak ya? Iya, lebih cepat lebih baik gitu Pak ya? Lebih cepat lebih baik karena gini, ternyata solusi itu bisa saya temukan lewat pembicaraan ini. Ya, jadi insya Allah nanti secepatnya rencana-rencana itu akan segera saya wujudkan sehingga tujuan saya untuk mendisiplinkan guru ini segera tercapai gitu. Oh iya. Alhamdulillah Pak Darman ya. Terima kasih Pak Darman untuk waktunya hari ini. Meskipun waktu 10 menit ini Pak Darman ya insya Allah berkualitas untuk kita semuanya. Saya akhiri Pak Darman ya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dan gara-gara Pak. Gimana Pak? Gimana? Bu Yuni? Bu Yuni gimana nih? Apa kita berhenti ngerekam atau gimana? Tadi jenengan 10 menit Bu saya rekam tadi. Jenengan juga dari 27 ke 37 berarti 10. Lagi. Nanti 10 tinggal lebih. Pak, hujan tadi kedengeran apa enggak? Dengar enak. Ini saya berhenti ngerekam atau gimana nih? Berhenti, Pak. Berhenti merekam. Nah, Pak, di sini kan sekarang kan nggak berhenti. Sekarang kan sudah reda ya hujannya. Apa kita ngerekam lagi? Nggak tahu Bu Yuni. Kalau ngerekam lagi enggak apa-apa, tak rekam lagi. Kita Ayo, coba. Pak, dari awal lagi. Nggih. Nanti dipilih. Iya, lah daripada tadi saya gini, Pak. Nggih. Lah iya. Jenengan kucing lagi nggih. Saya coach ya. Jenengan yang pertama coach. Tanya saya ya. Nah, saya coach. Ini Bu, masalah jenengan kalau bisa itu masalah pembelajaran nggih. Satu masalah pembelajaran yang agak ruwet karena saya tadi akeh. Jadi jangan masalah suara dan makan toh. Gitu ya. Ya masalah metode pembelajaran. Nanti solusinya jenengan nanti mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang lebih variasi.
Lah aku iki lesu je Pak nek bar ngulang itu. Aja masalah lesu tok. Aku ya lesu je Pak. Oh. Ya mulai lagi Bu ya. Mulai lagi ya. Iya ya Nanti mulai lagi Pak. ini di menit 39 nanti kita kalau bisa itu 10 berarti 49 paling enggak 50 lebih lah Bu. Di menit 50 Ayo, lebih. Pak. Nggih. Ayo oke. Mulai nggih. Menit Nggih. 39 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi Pak Darman. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat lahir batin, baik lahir batin, Pak. Oke, alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu Feni, hari ini kira-kira Bu Feni mau berbicara masalah apa ini? Iya, saya ingin berbicara terkait posisi saya sebagai guru kelas awal, Pak. Okay. Guru kelas awal yang mempunyai murid yang banyak dari sekian kelas 1 sampai 6, kelas saya yang paling banyak dan ini pengalaman pertama untuk lembaga saya. Karena sebelumnya kan cuma dapat 10, 12, notok 13. Nah, ini kan pengalaman 10 tahun terakhir pengalaman pertama ini, jadi ya anugerah juga tantangan gitu Pak. Iya. Jadi ini mungkin Bu Feni yang terbiasa murid sedikit, sekarang muridnya banyak dan ini sebuah anugerah juga sebuah tantangan tersendiri buat Bu Feni. Iya. Bu Feni kira-kira dari pembicaraan ini apa yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita ini? Yang ingin saya dapatkan ya saya bisa Pak, mencari solusi menghadapi murid ya dengan jumlah 18 anak tersebut. Terus saya bisa Pak ya mengembangkan kemampuan saya, kira-kira apa yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas tersebut gitu. Oh, okay. Jadi mungkin Ibu pengen tahu solusinya, gitu. Iya, Nah, terus ini Bu, mengembangkan kemampuan saya gitu. Ya, Ibu kan terbiasa sebelumnya Ibu kan sudah terbiasa mengajar dengan jumlah siswa yang tidak begitu banyak, ya 10, 12. Nah, menurut Ibu kira-kira dalam satu kelas yang menurut Ibu ideal dan menurut Ibu enak ngajarnya itu kira-kira menurut Ibu berapa itu? Kalau dalam 12. satu kelas? Maksimal 12, Pak. Karena 12 mengkondisikannya itu juga mudah. Kalau misalkan dibuat kelompok, itu kan 4, itu juga mudah. Gitu, Pak. Jadi maksimal 12 anak. Ya, saya kira ini Ibu belum terbiasa saja ini ya. 12, Ibu ini kan kebiasaan di bawah 12 gitu. Sekarang 18. Jadi Ibu karena Ibu sudah terbiasa ya mungkin ini hari ini dapat 18 ini merupakan sebuah tantangan gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi tantangan lah, apa yang menjadi tantangan ketika Ibu mengajar saat ini dengan jumlah siswa yang banyak 18 dan banyak tadi ya. Karena Ibu terbiasa kan itu Pak, mengendalikan tingkah laku anak itu yang lari ke sana kemari, misalkan saya di posisi bangku sebelah sini ya sebelah sana itu celometan. Jadi tantangannya itu tingkah anak, apalagi ini kelas awal. Kan ya suara, ya anak itu ya kadang lempar bola, kadang ya usil sama temannya, nah gitu Pak tantangannya itu. Jadi mungkin tenaganya harus ekstra tadi Bu, karena memang di kelas-kelas awal itu kan beda dengan kelas tinggi, ya. Jadi karena sudah terbiasa sedikit, nah sekarang banyak, nah dari tantangannya mungkin kalau dari segi pembelajaran gimana Bu? Tantangan dari segi pembelajaran mungkin saya terapkan itu Pak, memberikan media yang menarik mungkin Pak ya. Jadi anak bisa fokus ke media tersebut. Tuh, Pak, menggunakan media-media yang yang menarik, yang lebih variatif lagi.
mungkin seperti itu. Jadi terus gini Bu, dari tantangan-tantangan Ibu yang Ibu hadapi tadi, kira-kira untuk mengatasi tantangan itu apa kira-kira? Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang Ibu sebutkan tadi, mulai dari tenaga yang ekstra, mengajar yang harus lari ke sana ke sini tadi, gimana? Kira-kira rencananya apa itu? Yang saya lakukan itu Pak, yang pertama saya menggunakan media apa itu pengeras suara yang kemarin saya dapatkan dari Loka itu Pak ya. Iya. Apa itu mini tip apa itu Pak ya, kan Ya, ada speaker, ada apa itulah, mungkin saya bisa menggunakan alat tersebut untuk memaksimalkan di pembelajaran saya. Ya, jadi untuk membantu suara Ibu supaya lebih keras. Iya. Iya. Jadi supaya suaranya lebih menggaung, lebih didengar anak, sehingga Ibu perlu alat. Iya, sama media itu Pak, sama media yang lebih bervariatif biar anak tertarik gitu. Oh ya, jadi selain itu juga Ibu menggunakan media supaya anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran. Oke Bu, terus gini Bu, dalam melakukan itu, dalam melakukan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira siapa saja yang ikut terlibat nanti dalam rencana tadi? Yang terlibat Yang dapat membantu gitu loh, nggih. Oh, yang terlibat itu Pak, saya minta bantuan sama guru apa itu Pak, pramuka, karena guru pramuka kan nggak setiap hari pegang kelas. Iya. Atau guru mapel bahasa Inggris itu. Jadi saya minta bantuan untuk apa ya Pak ya, misalkan misalkan saya di sini, alatnya di sana, itu kan harus ada yang membantu Pak ya untuk mengkondisikan alat itu biar nggak dibuat mainan anak-anak gitu loh. Takutnya saya pakai mic di sana, nanti tipnya di sana nanti dioglek-oglek atau itu kan gitu. Jadi saya butuh guru mapel itu Pak ya, kan nggak setiap hari di kelas kan, kalau ada jamnya kosong saya minta bantuan sama mereka. Jadi ini untuk memudahkan Bu Feni dalam mengendalikan anak-anak, berarti nanti Ibu Feni bekerja sama dengan teman, ya, guru mapel atau guru pramuka yang tidak setiap hari mengajar. Ya, bagus sekali itu, mungkin rencananya sangat bagus sekali. Nah, dari rencana itu Bu, nanti kira-kira kapan itu? Kapan itu Ibu akan melaksanakan rencana tadi? Saya akan memulainya itu Pak, mungkin mungkin minggu depan itu Pak. Minggu depan saya akan koordinasi dengan guru mapel, khususnya guru pramuka itu Pak. Saya musyawarah minta apa ya, konfirmasi lah sama mereka, karena yang mereka kan insya Allah yang bisa saya mintai bantuan, karena kan tidak, ya tadi Pak, mereka kan tidak selamanya, tidak setiap hari di kelas terus, tidak mempunyai jam pelajaran terus. Jadi saya koordinasi dengan guru mapel sama guru pramuka. Jadi mulai minggu depan Ibu akan berkoordinasi berarti dengan guru mapel dan guru pramuka. Terus berarti setiap minggu berapa kali Bu? Setiap minggu mungkin itu Pak, 1 minggu 2 kali. Kalau setiap hari kan nanti takutnya anak bosan Mbak ya. Iya. Mungkin 1 minggu 2 kali, 3 kali gitu. Ya Bu, dari rencana-rencana tadi Ibu bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan teman sejawat, sehingga rencana-rencana tadi bisa berjalan dengan baik. Nah Bu, mungkin pembicaraan ini tidak lama, cuman gini, dari hasil pembicaraan ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini kira-kira? Setelah berbicara dengan Pak Darman di waktu yang singkat ini, ternyata saya bisa memaksimalkan solusi yang saya berikan untuk pembelajaran saya. Oh, ternyata saya mempunyai potensi-potensi. Oh, ternyata saya bisa kolaboratif dengan rekan sejawat gitu. Oh, ternyata alat yang kemarin dari Loka itu ternyata ya bermanfaat. Ya, memanfaatkan alat-alat yang ada gitu. Iya, ternyata bermanfaat juga gitu. Ternyata kolaboratif itu juga penting gitu Pak. Saya menyadari. Jadi
Jadi secara tidak langsung dari percakapan ini, Bu Feni sudah bisa menemukan solusinya. Iya. Secara tidak langsung ini Bu Feni sudah bisa menemukan solusi dari gagasan Bu Feni sendiri. Iya. Nah, terus perasaannya gimana perasaannya sekarang? Perasaannya ya saya itu Pak, senang, terus ternyata ya barang yang belum apa ya, yang kemarin dapat itu ternyata ya bermanfaat, jadi saya lega gitu. Iya. Paling tidak satu solusi sudah bisa ditemukan, dan nanti penerapannya dalam rencana-rencana tadi Ibu tinggal mengatur waktunya tadi, ya gitu. Terima kasih Bu Feni atas pembicaraan hari ini, dan begini Bu Feni, mungkin nanti dalam beberapa minggu depan atau mungkin 2 minggu ke depan, dari apa yang Ibu rencanakan tadi, saya kepengen tahu lagi, saya kepengen berbicara lagi dengan Bu Feni terkait hasil dari rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi. Mungkin 2 minggu nanti kita bisa berbicara lagi dan membicarakan tentang itu. Mungkin perkembangannya bagaimana, hasilnya bagaimana, kendala-kendalanya apa, terus selama penerapan atau selama rencana itu mungkin kerjasama dengan teman itu suasananya bagaimana, sehingga nanti kita saya dan Bu Feni bisa mengetahui hasilnya. Terima kasih Bu Feni. Selamat Pak. beraktivitas. Semoga rencana Bu Feni dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Akhiri pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Darman. Waalaikumsalam Bu Feni. Selamat siang Pak Darman. Selamat siang Bu Feni. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Pak Darman, untuk hari ini tidak ada kegiatan yang buru-buru atau mendadak ya jadwal dari Pak Darman? Tidak ada Bu Feni, hari ini saya tidak ada kegiatan. Kebetulan sekarang lagi nyantai ini. Oh gitu. Pak, ini saya ingin bicara dengan Pak Darman. Saya ini juga berharap dapat bicara dengan Bu Feni ini. Saya ingin membicarakan sesuatu hal ini. Oh iya. Untuk hari ini apa yang ingin disampaikan oleh Pak Darman? Pembicaraan apa sebaiknya yang dibicarakan? Begini Bu, hari ini saya ingin berbicara dengan Bu Feni terkait dengan masalah yang ada di lembaga saya. Yang ada di lembaga saya, bahwa ada beberapa guru yang sering datang terlambat. Seperti kita ketahui Bu, bahwa paling tidak kita sebagai pendidik ini kan minimal 30 menit sebelum pembelajaran dimulai kan kita sudah hadir di sekolah. Ini ada beberapa guru saya, 2 guru saya, ibu-ibu, yang datangnya sering terlambat ini, sering terlambat. Kalau yang lainnya tidak itu, kalau yang lainnya. Oh, gitu ya. Terus setelah mengetahui permasalahan tersebut, setelah dalam pembicaraan ini, apa yang ingin didapatkan dari Pak Darman? Dari pembicaraan ini Bu, ketika selesai pembicaraan ini, saya berharap bahwa saya menemukan solusi. Saya menemukan solusi bagaimana cara mengatasi guru saya yang sering datang terlambat ini. Menurut Pak Darman, guru yang ideal itu yang bagaimana, Pak? Menurut saya guru yang ideal itu ya guru yang bisa bertanggung jawab terhadap profesinya. Selain mengajar, selain yang mengajar sudah menjadi tanggung jawabnya, mendidik yang sudah menjadi tanggung jawabnya, saya kira guru juga harus berdisiplin dalam waktu, Bu. Oh gitu Pak ya. Harus berdisiplin dalam waktu dan bisa memanfaatkan waktu, ya. Karena gini, guru itu kan selain menjadi seorang pendidik kan juga menjadi contoh bagi anak-anak yang ada di lembaga, sehingga harus bisa memanfaatkan waktu yang ada kan gitu. Untuk menjadikan guru yang ideal seperti yang diharapkan oleh Pak Darman, langkah apa yang dilakukan oleh Pak Darman sebagai
pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah di lembaga Bapak? Iya Bu, terkait dengan hal itu, saya sudah melaksanakan beberapa hal di lembaga saya. Pertama, saya sudah sering memberikan pembinaan, ya, memberikan pembinaan kepada guru supaya datang lebih awal, ya, sebagai tanggung jawab moral kita sebagai seorang guru. Yang kedua, saya sudah memberikan contoh, ya, contoh saya menjadikan diri saya sebagai modeling bagi contoh untuk guru-guru yang ada di lembaga saya datang lebih awal, Bu. Saya datang lebih awal, ya. Jadi ketika saya jam 6:30 itu saya sudah ada di sekolah. Nah, tujuan saya ya supaya Bapak Ibu guru yang ada di lembaga saya itu bisa mencontoh atau meniru apa yang saya lakukan tanpa saya harus memerintah. Oh iya. Ternyata untuk guru yang 2 tersebut ternyata belum menjadi guru yang diharapkan. Terus rencana selanjutnya lagi apa Pak? Kalau Pak Dharma sudah memberikan modeling, sudah pembinaan tapi belum maksimal, terus selanjutnya lagi rencananya Pak Dharma yang akan dilaksanakan apa Pak? Yang Gini, belum pernah dilaksanakan. Yeah, rencana saya itu saya akan membuat jadwal. Membuat jadwal jogoregol itu. Oh gitu. Membuat jadwal jogoregol setiap hari minimal 1 hari itu 3 guru. Siapapun yang dapat jadwal itu harus datang lebih awal. Oh gitu. Sehingga tapi ini tidak menutup kemungkinan bagi yang lain yang tidak dapat jadwal terus datangnya lebih siang. Nah, ini tujuan saya supaya ada yang bertanggung jawab. Minimal bertanggung jawab terhadap komitmen terhadap jadwal yang saya buat. Jadi rencana ke depan tuh insya Allah saya akan buatkan jadwal jogoregol sehingga mereka atau guru-guru saya itu bisa lebih fokus atau lebih bisa untuk datang lebih pagi melaksanakan jadwal yang sudah saya buat tadi itu. Oh gitu. Terus dalam rencana tersebut menurut Pak Dharma siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan rencana itu Pak? Untuk rencana itu saya melibatkan semuanya, semua teman sejawat atau semua guru-guru yang ada di lembaga saya tanpa terkecuali. Jadi mulai dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru mapel, guru penjas, dan guru agama, juga guru ekstrakurikuler. Semuanya nanti saya libatkan dalam rencana pembuatan jadwal ini. Sehingga mereka bertanggung jawab terhadap jadwal yang sudah saya buat. Ini kan tujuan saya supaya kenapa saya melibatkan semuanya. Tujuan saya supaya mereka dapat bekerja sama, ya. Oh iya, kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat sehingga bisa membangun suasana kekeluargaan, ya. Bisa membangun suasana kekeluargaan dan terjadi kondisi pekerjaan yang nyaman kan gitu. Kalau komunikasi jalan kan enak. Iya. Terus menurut Pak Dharma kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Gini, rencana saya itu kira-kira akan saya laksanakan di awal tahun pembelajaran baru tadi. Pembelajaran awal nanti. Jadi nanti ketika di awal tahun pembelajaran baru atau tahun pelajaran baru, saya buatkan jadwal itu sehingga ada kegiatan baru. Oh iya. Kalau kegiatan yang lama-lama, jadi kan gini, setiap tahun paling tidak ada perubahan. Ya. Ada perubahan, ada peningkatan. Sehingga rencana itu tetap saya laksanakan di awal tahun pelajaran baru nanti, sehingga ada kegiatan baru gitu. Baik Pak Dharma, sebelum kita mengakhiri pembicaraan yang singkat ini, bagaimana perasaan Pak Dharma selama kita berbicara dalam waktu kurang lebih 10 menit ini? Yang dirasakan apa Pak Dharma? Gini Bu, tadi setelah saya berbicara dengan Bu Penny terkait dengan masalah saya, saat ini saya merasa karena saya merasa plong. Kenapa? Ternyata saya bisa menemukan solusinya. Dari pembicaraan ini saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi guru saya yang datang terlambat tadi.
Sehingga nanti mungkin nanti rencana-rencana itu akan saya laksanakan sesuai dengan apa yang sudah saya bicarakan dengan Bu Beni tadi. Baik Pak Darman, terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi membicarakan tentang kelanjutan atau perkembangan dari permasalahan dari Pak Darman tadi, Pak ya. Saya doakan semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan nanti setelah pembicaraan ini saya nanti juga ingin berbicara lagi dengan Bu Beni terkait dengan hasil nanti yang saya Pak, ingin mengetahui hasilnya dari solusi tersebut, Pak ya. Saya tetap nanti ingin bicara lagi terkait dengan mungkin pelaksanaan rencana saya, hasilnya gimana, nanti saya ingin bicara lagi dengan Bu Beni. Iya Pak. Iya Pak, dalam waktu yang singkat ini semoga bermanfaat. Kita akhiri Pak nggih. Terima kasih untuk semuanya Pak Darman atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk nang ruangan lho, Bu. Masuk ke ruangan. Iya, Pak. Kabeh kok masuk? Kok bunyi sudah keluar? Coba ya masuk. Sudah Pak ya ini ya. Kita keluar Pak ya. Oke, Pak.